lanjutkan sebagaimana pada minggu yang lalu tentang wala sakitan alal ingkari alaihim ma'al qudrati, itu tidak bolehnya kita diam atas adanya kemungkaran dan kita mampu untuk mengubah kemungkaran tersebut, ya. Dan derajat tingkatan daripada amar ma'ruf yang pertama adalah at-ta'rif, ya, kita ketahui dulu perkaranya. Kemudian yang kedua menasihati dengan lembut. Kemudian yang ketiga, derajat yang ketiga takhshinu fil qaul, ya, mengubah kemungkaran tersebut dengan perkataan yang agak kasar sedikit, ya. Warabiha man'u bil qahri fil hamli 'alal haqq bidarbi wal uqubah. Yang keempat, tidak boleh terlalu keras di dalam mengubah kemungkaran, mungkin dengan memukul atau menyiksa dan lain sebagainya. Wa amma takhshin fil qawli ka qawlihi ya zalim ya man la yakhafullah fadzalika in kana yuhriku fitnah yata'adda syarriha ila ghairi lam yajuz. Kalau kita di derajat yang ketiga tadi, ya, berkata dengan perkataan yang kasar, kita katakan kepada orang yang berbuat kemungkaran, contohnya seperti mengatakan ya zalim, orang zalim, gitu, ya, atau ya man la yakhafullah, atau orang yang enggak takut sama Allah karena dia berbuat kemungkaran, kita katakan orang yang tidak takut sama Allah, ya. Nah, ini katanya kalau engkau mengatakan seperti ini tapi bisa menimbulkan fitnah atau keburukannya, kejelekannya, kemungkarannya justru makin melebar, maka nggak boleh. Biasanya kan orang kalau dikatain dengan kalimat-kalimat yang kasar, bukannya dia taubat, bukannya dia kembali, malah mungkinan akhirnya, malah makin berbuat kemungkaran lebih luas lagi, ngajak lagi yang lain. Nah, kalau sekiranya kayak begini, nggak boleh mengatakan orang yang berbuat mungkar itu dengan perkataan-perkataan yang kasar. Wa in kana la yakhaf ila ala nafsi fa huwa jaiz bal mandub ilaih. Kalau seandainya dia tidak takut kecuali hanya kepada dirinya, artinya dia berbuat mengatakan seperti itu, yang ditakutkan nggak ada kecuali paling kalau saya ngatain orang yang berbuat kemungkaran, paling saya yang dipukul, anak istri saya aman. Nah, katanya kalau di sini, kalau yang dia takutkan hanya dirinya, boleh aja kalau dia berani, ya. Bal mandubu ilaih, akan tetapi itu dianjurkan untuk melakukan hal yang seperti itu. Falakat kana min adati salafil iqbali lil akhtar. Orang-orang dahulu, ya, orang-orang dahulu itu mereka memang orang yang kalau membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar, gak pernah takut terhadap bahaya itu, dia gak pernah takut. Wa tasrih bil inkari min ghairi mubalati bi halaqi mahjati. Ya, mereka terang-terangan mengatakan bahwa itu adalah kemungkaran, ini kemungkaran, ini nggak boleh. Min ghairi mubalati bi halaqi mahjah. Ya, tanpa dia takut, tanpa ada rasa takut di dalam dirinya. Ya, ini kalau orang yang punya seperti itu. Tapi kalau kita takut, kalau saya ngomong begini ntar saya diusik, diganggu, anak istri saya diganggu dan lain sebagainya, maka jangan, ya. Berarti itu bukannya kuasanya kita untuk melakukan hal seperti itu. Cukup kita mengatakan di dalam hati bahwa hal tersebut kemungkaran dan doakan orang yang berbuat mungkar tersebut semoga Allah rubah daripada keadaannya, ya. Wa bil iqbali lil anwa'il adab li ilmihim bi anna dzalika syahadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu syuhada Hamzah ibnu Abdul Muthalib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya syuhada, ya, syuhada itu orang yang mati syahid. Siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu sebaik-baiknya syuhada.
Nanti Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah SAW, itu akan menjadi pemimpinnya para syuhada yang beliau wafat di dalam peperangan Uhud, ya. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib wafat di dalam peperangan Uhud, yang dibunuh oleh Wahsy, yang pada akhirnya Wahsy itu masuk ke dalam agama Islam, ya, karena dia dihantui perasaan takut setelah membunuh Hamzah atas bayaran dari Hindun, ya, dengan upah yang sangat besar. Tugasnya cuma satu, untuk membunuh Hamzah, sedangkan dia masih belum masuk dalam agama Islam setelah membunuh orang yang dicintai sama Nabi Muhammad. Hamzah itu paman Rasulullah SAW, tapi orang yang paling Rasulullah cintai adalah Hamzah. Pamannya yang membela beliau sewaktu di Mekah itu Hamzah. Hamzah itu termasuk orang yang ditakuti di Mekah dahulu. Orang yang paling ditakuti di Mekah itu Hamzah. Kalau dia udah ngomong, semua se-Mekah itu, hatta Abu Jahal nggak berani menentang perkataannya Hamzah ini. Jadi yang melindungi dakwah Rasulullah ketika di Mekah itu adalah pamannya Sayyidina Hamzah. Makanya Rasulullah SAW sangat cinta kepada beliau. Bukan hanya sebagai paman hubungannya dengan Nabi Muhammad, tapi ada mengatakan sepersusuan, satu susuan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah ini kalau disebut dengan pendekar, lebih dari pendekar di Mekah itu. Tapi orang yang paling ditakuti. Dia kalau berburu, pergi berburu, yang dia buru itu singa, yang diburu singa, bukannya rusa diburu kabur, ya. Ente pasti menang kalau melawan rusa. Kalau melawan singa siapa yang menang? Cuma dua pilihannya, rusanya kalah ente menang, atau ente yang kalah. Kalau untuk tahu berburu singa, kalau singanya menang ente yang kalah, kalau ente yang menang singanya yang kalah. Burunya singa, nah orang segan, nah burunya singa, orang segan sama dia. Kalau udah dapet tuh singanya, diburu sama dia, itu singanya diangkat di punggungnya dia, ditaruh di sini di singa. Berat tuh singa, sendirian, bagaimana kekuatannya dia, ya. Orang sekarang burunya burung agak bisa ngelawan gitu ya, burung. Sekali-sekali burunya singa dong, ya. Jangan berburu burung, sekali-sekali berburu singa. Jangan pakai apa-apaan, dulu nggak ada pakai pistol, nggak ada pakai senapan angin, ya, cuma pakai pisau doang. Nah, jadi dibawa tuh buruannya di punggungnya nih, orang segan. Ya, makanya Rasulullah mengatakan setelah Sayyidina Hamzah itu syahid, Rasulullah mengatakan khairu syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebaik-baiknya syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Summa rajulun qama ila imami fa amarahu wa nahahu fi dzatillahi ta'ala faqatalahu ala dzalik. Kemudian sebaik-baiknya syuhada setelah Sayyidina Hamzah adalah seseorang yang berdiri untuk mengingatkan pemimpin atau mengingatkan penguasa. Fa amarahu wa nahahu, ya, mengingatkan tentang perintah-perintah Allah, apa yang diwajibkan di dalam agama, apa yang dilarang di dalam agama, ya, fi dzatillahi ta'ala. Faqatalah. Kemudian penguasa nggak senang, wah ini aneh dinasihatin ini sama rakyat, dinasihatin ini kurang ajar nih rakyat, akhirnya dibunuh tuh yang nasihatin, ya, dibunuh yang dinasihatin itu, ya. Faqatalah dzalik, dibunuh karena dia nasihatin ikhlas lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia juga termasuk bagian daripada syuhada, ya. Tapi niatnya karena Allah, bukan niat karena riasah, karena jabatan. Saya mau nasihatin penguasa supaya saya dapat jabatan, supaya dia, bukan penjilat, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultan jair, zakarahu al-Ghazali fil Ihya. Dan Rasulullah SAW bersabda, paling afdolnya jihad adalah kalimat kebenaran yang dikatakan di hadapan penguasa yang zalim. Kalau ada penguasa yang zalim atau orang yang berkuasa di zalim,
Nah, dia mengatakan dengan kalimat kebenaran di hadapannya dia. Ya, nah itu sebaik-baiknya jihad. Ya, sebaik-baiknya jihad. Karena nggak semua orang bisa seperti itu. Nah, dan nggak semua penguasa itu bisa dinasihatin. Ya, jadi ada waktu-waktunya, ada orangnya, ada setiap zaman itu pasti ada orang-orang yang mereka mempunyai kekuatan, ya, mereka mempunyai kuasa untuk menasehati daripada para pemimpin-pemimpin atau penguasa-penguasa yang zalim. Setiap ada kezaliman pasti ada kebenaran. Dua itu pasti ada, nggak mungkin kezaliman semua tanpa adanya kebenaran, itu nggak mungkin. Ya, itu pasti ada. Karena itu pilihannya. Wala muhibban lil jah, dan juga sebagai sifat seorang mukmin atau seorang muslim, jangan suka atau jangan mencintai jah itu kedudukan atau jabatan. Gak perlu untuk tujuan apa, tujuan hidupmu, tujuan hidup saya supaya saya jadi pejabat, supaya saya dapat jabatan. Jangan, mukmin itu nggak seperti itu, ya. Jangan terlalu cinta kepada jabatan. Ai ar-rutbatu fi syai'in min umuri dunya, itu jabatan terhadap sesuatu dalam urusan dunia, bukan urusan akhirat. Kalau urusan akhirat boleh, bagus, supaya Anda jangan dapat jabatan nanti di akhirat bagaimana, banyak ibadah, itu bagus. Tapi kalau buat urusan dunia ngapain? Ya, nggak terlalu perlu. Wa kana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yaqul, man talaba riyasah qabla hiniha farrat minhu wa man tarakaha taba'athu. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Imam Syafi'i mengatakan, siapa orang yang mencari-cari jabatan sebelum waktunya, farrat minhu, maka jabatan itu dia nggak bakal bisa temuin, nggak bakal dia dapetin. Kalau emang bukan waktunya, belum waktunya, kita maksa supaya dapat jabatan lewat sini, ya, pakai teman sini, orang dalam sini. Kalau emang belum waktunya, farat minhu, itu jabatan bakal lari dari dia, gak bakal didapetin. Wa man tarakaha taba'atuhu, kata Imam Syafi'i, siapa orang yang meninggalkan jabatan, gak terlalu mencari-cari jabatan, gak terlalu nekat, ya, mencari jabatan, justru nanti jabatan yang bakal cari dia. Ya, kalau orang yang nggak terlalu mementingkan jabatan yang bakal nyari dia. Tapi kalau orang yang mencari-cari jabatan, malah makin lari itu jabatan, malah makin jauh, ya, darinya. Wa kana Sufyan ats-Tsauri yaqul, man talaba riyasah qabla majiha farras minhu wa fatahu ilmun katsir. Ya, Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan, siapa orang yang mencari jabatan sebelum datang jabatan tersebut, faraj minhu, itu jabatan bakal lari darinya, ya. Wafatahu ilmun katsir, ya, dan siapa orang yang mencari jabatan sebelum datangnya jabatan tersebut, maka dia akan tertinggal pengetahuan yang banyak, ya, maka banyak informasi atau ilmu-ilmu yang dia tertinggal, yang tidak didapatkan karena kesibukannya hanya mencari jabatan dari sono, ya. Wa kana yaqul la yatlubu ahadukum riyasah ila bada mujahada nafsi sab'ina sanatan. Imam Sufyan ats-Tsauri juga mengatakan, janganlah kalian mencari-cari jabatan setelah engkau mujahadah. Mujahadah itu setelah engkau melatih dirimu untuk tidak mencari jabatan, ya. Selama apa? Sab'ina sana 70 tahun. Kalau engkau sudah mujahadah terhadap dirimu, lawan dirimu untuk tidak mencari jabatan selama 70 tahun, ngelawannya, ya, lawan. Biasanya kan ada hawa nafsu ini, ayo cari terus, didorong terus buat cari jabatan, tahan.
Berapa lama tahannya? 70 tahun. Kalau udah engkau bisa nahan dirimu, hawa nafsumu selama 70 tahun, gak cari jabatan, kalau udah bisa, nah boleh. Ya. Kenapa? Karena kelak kalau dia sudah bisa menahan hawa nafsunya dia, ketika dia mendapatkan jabatan, maka dia tidak akan tidak akan berbuat kezaliman. Ya. Dan dengan jabatannya itu, maka dia tidak akan bisa mencari dunia, karena dia sudah menguasai nafsunya. Wa kana Isa alaihi salatu wassalam yaqul, Nabi Isa alaihi salatu wassalam yaqul, mengatakan, idza ja'alakumun nasu ru'asa fakunu adnaban. Kata Nabi Isa mengatakan, kalau orang-orang menjadikan kamu sebagai pejabat, maka jadilah engkau orang yang rendahan. Kalau misalkan orang-orang mencari kita, udah dia aja itu jadi jabatan, udah lantik aja dia sebagai jabatan, kita naik jadi pejabat atau jadi orang yang dipandang, maka jadilah orang yang merendah, yang tawadhu, yang rendah diri ketika engkau sudah menjadi pejabat atau sudah mendapatkan jabatan. Jangan sombong dengan jabatannya. Jadikan jabatan yang dia pegang itu untuk mempraktekkan atau mengamalkan syariat Islam. Ya. Ada orang ketika dia mendapatkan jabatan di salah satu instansi, itu justru kesempatan dia untuk memberikan arahan atau mengajak orang untuk cinta kepada agamanya, bikin peraturan. Kalau sholat tepat waktu, berjamaah, mumpung dia jadi ada jabatannya, gunakan jabatan itu untuk mendekatkan diri orang-orang bawahannya dengan agama. Ya, kesempatannya dia. Gitu. Wa kana al-Fudail bin Iyad yaqul, man ahabba riyasah 'ala nas lam yurtafa abadan. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, siapa orang yang cinta jabatan terhadap manusia, maka dia tidak akan diangkat selama-lamanya. Ya, orang yang ambisi untuk menjadi pejabat, ambisi untuk mencari jabatan, lam yurtafa abadan, dia nggak bakal diangkat selama-lamanya. Karena biasanya orang yang berambisi itu dia punya sesuatu di dalam dirinya, punya sesuatu di dalam hatinya. Apa ya, mungkin sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang positif. Karena ada ambisi. Nah, biasanya yang ambisi itu yang bahaya. Apapun jalan dia bakal tempuh, maupun itu jalan dengan menyuap dan lain sebagainya. Yang penting dia udah jadi. Nanti udah jadi, maka niat-niat negatifnya dia bisa dia laksanain. Itu yang bahayanya orang yang berambisi itu seperti itu. Maka seorang mukmin itu jangan berambisi cinta kepada jabatan. Wal mal bi ayyabkhal bih. Ya, begitu juga seorang mukmin jangan juga cinta kepada harta. Ya. Cinta kepada harta artinya pelit untuk tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah, apalagi zakat. Ya. Nanti kalau kita sudah masuk bulan suci Ramadan, di akhir-akhir kita akan membayar zakat. Bayar zakat. Ya, bayar zakat. Paling afdal bayar zakat itu sebelum kita berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu paling afdal. Waktu yang paling afdal. Ya, kalau kita tahu, ini orangnya yang misalnya miskin, ini orang yang fakir, kita tahu orangnya, sebelum berangkat kita ngasih. Cuman kalau kita kumpulkan kepada masjid atau musola, jangan habis subuh. Biasanya kalau habis subuh sebelum sholat Idul Fitri, orang udah kagak ada nerima. Panitia juga bingung nyari kemana, orang udah pada sibuk. Ya diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah itu dari tanggal 1 Ramadan, boleh. Ya, orang yang wajib membayar zakat fitrah itu kalau dia dapetin dua. Pertama, dia mendapatkan
di akhir waktu bulan suci Ramadan, dan dia mendapatkan waktu awal Syawal. Ya, misalkan bagi orang yang hidup dari 1 Ramadan sampai tanggal hari terakhir Ramadan masih hidup, pagi masih hidup, siang, sore, tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan suci Ramadan masih ada. Habis tenggelam matahari di hari terakhir bulan Ramadan kan berarti malamnya malam 1 Syawal. Masih ada, masih hidup, wajib bayar zakat. Mendapatkan 2. Ya, sedikit waktu di bulan suci Ramadan, sedikit juga di awal bulan Syawal. Tapi kalau orang yang meninggal dunia, misalkan hari terakhir bulan Ramadan meninggal zuhur, nggak dapat awal Syawal, nggak dapat tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, nggak dapat, nggak wajib bayar zakat. Ya, nggak wajib bayar zakat. Atau bagi anak yang lahir, jadi ibu ngandung, ya hamil, dia udah mules-mules perutnya, udah mau ngelahirin, tanggal 29 Ramadan belum lahir juga, tanggal 30 Ramadan misalkan hari terakhir Ramadan belum lahir juga, pagi belum lahir, siang belum lahir, asar belum lahir, maghrib belum lahir, jam 7 malam lahir, lahirnya di malam 1 Syawal, nggak dapat bulan suci Ramadan tuh anak udah lahir. Wajib nggak bayar zakat? Nggak wajib. Kenapa? Karena dia nggak dapat bulan Ramadan, kecuali lahirnya asar, zuhur, dia dapat tuh bulan Ramadan sedikit, dia keluar dari perut ibunya, dia dapat bulan Ramadan sedikit. Kemudian tenggelam matahari di akhir hari Ramadan, tuh bayi masih hidup, malam takbiran masih hidup, wajib bayar zakat. Ya, jadi bayar zakat bukan hanya kepada anak yang udah besar, anak bayi juga kalau dia dapat persyaratan 2 itu, wajib baginya membayar zakat, ya, atas orang tuanya. Jadi jangan pelit-pelit kepada harta, ya, bagi orang mukmin. Wal wilayat bal yakunu laha karihan wala yulabisu ila min hajatin aw daruratin intaha kalamuhu radhiyallahu anhu. Dan juga sebagai seorang mukmin juga jangan terlalu cinta kepada wilayah. Wilayah itu tadi jabatan, kalau wilayah itu supaya dia menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam satu daerah, ya, jadi wali misalkan, bukan wali orang-orang soleh, bukan. Wali itu kan ayah sebagai wali di dalam satu keluarga, ya, memimpin istri dan anak-anaknya. RT itu wali bagi rukun tangganya dia. Naik lagi ke atas, RW itu wali penanggung jawab bagi warganya dia terus ke atas, ya, gitu. Lili wilayat karihan liqauli sallallahu alaihi wasallam man waliyal qada'u dhubiha bighairi sikin, ya. Dan juga jangan terlalu cinta kepada apa tuh namanya hal yang diberi tanggung jawab di dalam satu daerah. Bal yakunu laha karihan, tapi bagi seorang mukmin justru hal tersebut jangan terlalu diharapkan, ya, jangan terlalu diharapkan. Rasulullah SAW bersabda, man waliyal qada dhubiha bighairi sikin, siapa orang yang diberikan kepercayaan untuk bertanggung jawab di dalam satu daerah, maka dia akan terbunuh, tersembelih tanpa tanpa pisau sembelihan, ya. Jadi orang yang diberikan tanggung jawab di dalam satu daerah, ya, justru dia kalau dia menjadi orang yang nggak amanah, ya, tidak melaksanakan sesuai daripada apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia akan terbunuh tanpa menggunakan pedang atau tanpa menggunakan pisau. Rawahu Tabrani an Ibnu Umar. Wala yulabisuh wilayatila min hajah, dan juga jangan dekat-dekat terhadap sesuatu yang diberikan tanggung jawab di dalam satu daerah ila hajah, kecuali dalam keperluan, ya, bi antu'ina alaihi dzalika bi tariqi syar'i, ya. Kalau misalkan ada kayak pemilihan gitu, wah ini semuanya orang-orang nggak benar, nah, maju itu. Kalau yang bisa sesuai syariat dan bertanggung jawab, amanah,
itu maju, ya, menghadang orang-orang yang kalau diberikan tanggung jawab di dalam satu daerah dia akan melakukan kezaliman. Itu hajat namanya, sesuai kalau dengan kebutuhan. Al-daruratin atau darurat, memang harus benar-benar darurat. Gak ada lagi pilihan, gak ada, misalkan satu daerah gak ada yang mau untuk jadi bertanggung jawab dalam satu daerah, sekampung ini gak ada yang mau maju. Ya udah cari siapa orang yang paling soleh di sini. Nah, tunjuk dia sebagai orang yang bertanggung jawab. Intaha kalamuhu ay Abdullah bin Ali radhiyallahu anhu ay ba'adallahu sakhatu anhu, ya. Dan inilah kalimat daripada nasihat yang terakhir dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Semoga Allah menjauhkannya daripada murkanya dan marahnya. Ya, nah, perkara ghadab, ya, atau menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam satu daerah itu adalah perkara yang sangat penting, ya, perkara yang sangat penting. Dikatakan hakka kanat ghadab fi Bani Israil salah satu. Allah itu bisa dikatakan sebagai hakim, ya, atau orang yang bertanggung jawab di dalam satu daerah itu disebut dengan hakim. Diceritakan dulu di zaman Bani Israil itu ada 3 orang hakim, ya, di zaman Bani Israil. Fa'arsalahullahu lahum malakan yamtahinuhum. Allah mutus malaikat kepada 3 hakim ini untuk menguji mereka. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah menurunkan malaikat yang diutus kepada mereka. Allah menguji mereka, ya, menguji di hakim. Fawajada rajulan yasqi bagarah ala ma wa khalafaha ajlah, ya. Nah, kemudian di perjalanannya malaikat ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menemukan ada seseorang sedang memberikan minum kepada sapi, ya, sapi betina, berikan minum kepada sapi betina. Nah, di samping sapi ini ada ajlah. Apa ajlah? Anak sapi. Sapi ibunya sama anaknya. Malaikat yang diutus sama Allah untuk menguji 3 orang hakim ini lewat ketemu sama petani, ya, petani yang mempunyai sapi betina sama anaknya. Fada'aha al-malak wa huwa raqib farasan fataba'atha al-ajlah. Kemudian ini malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala naik kuda. Kalau malaikat kan bisa menyerupai apapun, ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kalau Allah memerintahkan untuk menjadi manusia, jadi manusia. Sebagaimana malaikat Jibril ketika datang ke Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari itu menyerupai manusia. Malaikat Jibril. Jadi malaikat itu bisa menyerupai apapun, ya, manusia, hewan, binatang, dan lain sebagainya. Nah, ini malaikat yang diutus oleh Allah, dia naik kuda. Dia naik kuda ketemu sama yang punya sapi sama anaknya, ya. Kemudian malaikat ini manggil anak sapi. Dia panggil anak sapi, kemudian anak sapi ini nyamperin tuh malaikat yang sedang menunggang kuda, ya. Fatakhassama faja'a ilal ghadil awwal. Kemudian berantem nih. Ini petani sama malaikat yang rupa jadi manusia ribut ngapain? Ribut anak sapi nih. Si petani bilang, ini anak sapi punya saya. Kata malaikat, enggak, ini anak sapi ngikutin saya. Berantem nih, ya. Enggak, ini punya saya karena ini ada induknya sama saya. Ya, buktinya ini anak sapi mau sama saya panggil mau dia. Akhirnya dia ribut pergi ke hakim yang pertama. Kata dia hakimnya 3. Faja'a ila ghadil awal, kemudian pergi ke hakim yang pertama. Fadafa ilaihi malak darratun kanat ma'ah. Kemudian datang ke hakim yang pertama, malaikat
bawa beberapa mutiara harga mahal, ya, dikasih ke hakim yang pertama. Wa qala lahu ahkim bi anal ajlah li. Jadi malaikat kasih kayak orang nyuap gitu. Nih, hakim, ente mau nggak di mutiara? Kalau ente mau di mutiara, ane kasih ente. Tapi ente harus memutuskan bahwa anak sapi ini buat saya, bukan si petani ini. Ya, disuap. Namanya orang diuji kan begitu. Ujian itu. Ya, jadi orang-orang yang jadi hakim-hakim itu ujiannya ya duit. Ujiannya suap menyuap. Ya, roshi wa murtashi finnar. Kata Rasulullah SAW, orang yang menyuap dan disuap itu di neraka tempatnya. Makanya nggak boleh menyuap itu. Ya, kadang-kadang kalau kita melanggar, ya, ketangkap polisi, jangan pakai suap-suap. Ya, kalau ini melanggar nih, ya udah tulis aja, tulis pelanggaran, jangan pakai suap. Oh, anda nih 50.000 udah beres. Jangan dibiasain begitu. Ya, kalau mau melanggar, ya langgar. Ada satu ulama nih, kalau lagi jalan naik mobil, pernah di jalan naik mobil, muridnya belakang, kemudian dia ngelanggar, supirnya kan muridnya itu ngelanggar. Ketika ngelanggar diberhentiin sama polisi, ditanya surat-suratnya. Si anak muridnya ada, SIM-nya ada, STNK ada, diterangin sama polisi, engkau melanggar ini. Kata ulama, ya udah, catat aja pelanggarannya, ya, dibikin pelanggarannya dicatat di bukunya, pelanggarannya apa, catat. Muridnya bilang, wah guru, ntar kita ribet nih ngurusinnya, daripada ribet mendingan kita kasih duit aja dia 50.000, 100.000 juga di kamu, enggak, tulis pelanggarannya, ya, jangan suap penyuap, ya, nggak boleh suap penyuap. Gitu. Ya, kemudian datang ke hakim yang pertama, malaikat kasih mutiara, ente mau nggak di mutiara? Kalau ente mau, ente putuskan satu keputusan bahwa anak sapi ini milik saya. Qala bima tahkum? Qala arsil al-fars wal baqarah wal ajlah. Fa in tabat fars fahwali. Kemudian si hakim ini mengatakan, terus gimana saya memberikan hukum? Ya, kata malaikat mengatakan, udah gini aja, nanti akan ada saya akan bawa kuda saya, kemudian bawa sapinya dia, bawa anak sapinya. Jadi kan 3 tuh, malaikat naik kuda, terus ada ibu sapi sama anak sapi. Fa'in taba'at fars fahwali. Kalau anak sapi ini ngikut ke kuda, berarti anak sapi ini punya saya. Ya, fa'arsalaha fatabat fars fahakama biha. Kemudian ya udah dikumpulin tuh petani itu ambil sapi ente, diambil sapinya, kemudian malaikat punya kudanya sama anak sapi. Kita lihat, kita bebasin nih anak sapi ini mau kemana? Kata si hakim yang pertama, biarin aja tuh anak sapi ini mau kemana? Yang ibu sapi ke sono, kuda ke sono. Nggak taunya anak sapi ngikutin kuda. Berarti ini punya saya. Hakim putusin dia, berarti ini punya kamu. Dia udah dapat mutiara, ya, dia udah dapat mutiara. Ujiannya dia, ya. Fahakama bihalah wa'at yan alil ghanisani fahakama kadzalika wa akhadha. Wah, yang petani ini nggak seneng, enggak. Orang saya tahu sendiri nih, ibunya ngelahirin dia, kenapa jadi ini anak ikut nama ente, jadi punya ente? Enggak, kita ke hakim yang kedua. Ayo, kata malaikat, ayo kita ke hakim kedua. Oke, ke hakim kedua. Sama malaikat, ente mau nggak ada mutiara? Kalau ente mau mutiara, ini ambil, tapi ente berikan keputusan anak sapi ini milik saya. Gimana caranya? Kumpulin ibu sapi, anak sapi, sama kuda. Ini anak sapi ikut siapa? Kalau ikut saya berarti anak sapi ini punya saya. Udah kumpulin. Anak sapi masih ikut juga tuh kuda. Ya, dia udah dapat tuh mutiara. Petani ini masih gak senang juga. Enggak, kita ke hakim yang ketiga. Ya udah ya, kata malaikat. Pergi ke hakim yang ketiga. Fadafa'alahul malak durratun wa qala lahu hakim bainana. Kemudian malaikat ngomong, saya punya mutiara. Kamu mau enggak? Ya, kalau kamu mau ambil nih, tapi berikan keputusan ini beratnya ke saya.
Faqala ini haid, kata hakim itu mengatakan, oh saya lagi haid katanya. Kata hakim yang ketiga nih, enggak, saya lagi haid. Qala malak subhanallah ayyuhidu dzakar. Malaikat bingung, subhanallah, apakah laki-laki bisa haid katanya. Ya. Jadi yang hakim yang ketiga pinter nih, nggak bisa disuap. Dia bilang enggak, saya lagi haid. Malaikat bingung, subhanallah, apa bisa laki-laki haid? Faqala lahul badi subhanallah at-talibul faras bakaratan. Kemudian kata hakim ini mengatakan, balikin lagi, subhanallah, apakah mungkin kuda bisa punya anak sapi? Apa mungkin? Nggak ada mungkin. Ya, ini sesuatu yang nggak mungkin. Ya udah, ini bukan milik ente, ini sapi miliknya dia. Sapi ya lahirin anak sapi, mana ada kuda ngelahirin anak sapi? Nggak ada. Itu dibalikin, itu punyanya dia, bukan punya ente. Ya, fahakama biha li sahibiha dzakara dzalikal fashi. Kemudian dikembali itu anak sapi kepada petaninya. Ya, ujian itu namanya. Semua pun ada diuji, bukan hanya hakim, kita pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup di dunia ini ujian, semuanya ujian. Sampai kita mati juga masih ada ujiannya sebelum meninggal dunia. Allah mau lihat siapa amalan kita yang paling baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita. Ya, dan Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Fatihatul qabul dan likulli sul ma'mus insyaallah zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah dafiyatan likulli syarr. Ya libatan likulli khair lana wa liwalidina wa auladina wa masyayikhina fi nufil abiyah karim nabi kamal futuh wal muluk wa rusuh wa sajasat wal qalbi wa karim nabi kamal ilmu wa amal khasyah wal mutaba'atu li rasulillah al-azam wa listiqlina sukhtim lana wal husna fi khair lutfi wa afiyah jamila shamila li khairat dunya wal akhirah darna ya mudarrih nabi Abdullah bin Sulaiman Tahir wal imam Nawawi al-Jawi Syafi'il Batani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharim muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil 'ilmi wal 'amal wa zayyinna bil ikhlasi wa sidqi wal khauf wa raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma a'simna min syarril fitan wa 'afina min jami'il mihan wa aslih bina ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma naqi wa saffi qulubana min al-hikri wal hasad wal madda' wal ujub wa jami' amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, anugerah dan karunia-Nya. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sambil kita menunggu daripada keputusan sidang isbat, bagaimana nanti pemerintah yang akan mengumumkan apakah besok 1 Ramadan atau lusa, ya. Jadi sambil menunggu, yang paling afdal kita isi waktu maghrib sampai isya dengan menuntut ilmu.